mengerti. Untuk hal begitu-begitu tidak boleh dipakai candaan. Kenapa? Dia malu pada dirinya sendiri. Karena itu bisa menjadi bagian dari sedekah kita untuk publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Visip Podcast bersama dengan saya Nur Imamah, mahasiswa Ilmu Komunikasi di segmen Ngobrol Bareng Dosen. Nah, Sobat Visip, di podcast kali ini kita akan membahas suatu hal yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu terkait bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mulai dari isu dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan juga terkait RUU TNI. Nah, bagaimana masyarakat menyikapinya dan juga bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kita akan kupas tuntas bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Penasaran kan? Nah, di sini saya sudah bersama dengan pengamat politik sekaligus dosen program studi ilmu komunikasi, yakni Bapak Surakim Esos SH MSI. Halo, selamat datang Bapak. Makasih Mbak Imam. Iya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Tidak begitu fit, tapi untuk podcast Visip harus selalu ngehit. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu Bapak. Nah, mungkin ini di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung saja, Pak. Mari. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama, sejatinya masyarakat itu harus sejalan dengan pemerintah, betul, Pak? Betul. Begitupun sebaliknya, pemerintah juga harus sejalan dengan masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika hal ini justru menyimpang, masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah? Ya, antras itu bisa mempengaruhi kinerja ya. Makanya kan ada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat, biasanya kinerjanya juga rendah. Jadi memang penting untuk diperhatikan karena kepuasan publik itu berkaitan dengan hasil kinerjanya. Sehingga apapun rezim itu, maka dia harus berusaha agar kemudian kinerjanya dia itu memenuhi ekspektasi dan harapan publik. Karena faktor-faktor ketakutan, faktor ketidakpercayaan itu ternyata sensitif ya. Untuk investasi, modal, termasuk juga akan bisa mengganggu stabilitas. Nah, itu akan kemudian sekarang ini kalau teman-teman ekonomi itu sudah menjadi faktor. Kalau dulu ekonomi klasik kan hanya faktor GDP dan sekarang faktor ketakutan, faktor kepercayaan itu mulai penting untuk diperhatikan. Dan setiap negara selalu istilahnya untuk mengukur kinerjanya dia, maka dia mengukur bagaimana tingkat kepuasan publik. Nah, kalau kemudian tingkat kepuasannya itu di atas 80, maka tentu tidak perlu harus panik ya. Tapi kalau tingkat kepuasan itu di bawah 70, ya mestinya harus banyak evaluasi. Dan itu yang terjadi di rezim manapun. Kalau logika publiknya tidak ditangkap dengan cermat, hati-hati, akan bisa berpengaruh terhadap citra pemerintah dan rezim itu sendiri. Makanya penting. Itu perlu diperhatikan. Iya, jelas penting gitu ya, sekali diperhatikan. Kan banyak hal yang membuat masyarakat itu kemudian tidak sejalan dengan pemerintah. Salah satunya isu-isu yang sekarang akhir-akhir ini booming mengenai kasus PT Pertamina kemarin dan juga mengenai RUU TNI. Nah, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak memang selalu sensitif. Maka kemudian perlu kehati-hatian pemerintah. Energi itu dipakai oleh semua masyarakat mengkonsumsi itu. Jadi kalau kemudian
pemerintah, penyelenggara tidak antras istilahnya tadi, tidak bisa dipercaya, maka sulit rasanya bagi publik itu untuk kemudian bisa empatik dan mendukung program-program yang dilakukan. Itu sebenarnya efeknya di situ. Makanya di dalam filsafat itu ya, keteladanan itu menjadi hal yang penting. Boleh pemerintah itu kekurangan di sana sini, tapi penyelenggara pemerintahan itu harus punya jiwa yang bersih, punya integritas yang kuat, punya niat untuk tidak melakukan hal-hal jelek di hadapan publiknya. Karena kalau yang dilakukan itu jelek, yang dilakukan itu bertentangan dengan tadi dibilang Mbak Mama, logika publik, akhirnya kemudian berbenturan. Kalau kemudian logika publik itu berbenturan dengan rezim, maka tingkat kepuasan otomatis akan semakin melebar. Dan kalau itu dibiarkan, tidak dikelola dan tidak dimanage dengan baik, ya lama-lama rezim itu akan dalam konteks ini ya, antara akan semakin tinggi, tingkat kepuasan semakin rendah, ya biasanya dalam kondisi yang paling ekstrim sebuah rezim bisa jatuh karena jadi tingkat kepercayaannya yang rendah. Oke, jika memasuki isu-isu tadi nih Pak, misal seperti yang PT Pertamina itu, nah bagaimana pendapat Bapak terkait dugaan korupsi itu? Ya, wilayah ini kan wilayah sensitif yang sudah masuk ranah publik. Banyak publik merasakan betul-betul terpukul kan. Masa sih kita disuruh mengkonsumsi BBM, faktanya kemudian BBM itu dipalsukan, dalam tanda kutipnya begitu. Itu berat menurut saya. Sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hal vital ya di negeri ini. Terus pengelolanya tidak terpercaya. Bahkan ada kesan untuk kemudian jahat ya untuk urusan publik itu. Menurut saya mestinya pemerintah harus sangat super serius ya untuk ini. Siapa saja yang terlibat dalam tanda kutip bahasa saya kejahatan seperti itu harus mendapatkan balasan yang setimpal. Supaya apa? Supaya pemerintah punya exit, jalan keluar yang bisa mengembalikan kepercayaan publik itu, bahwa siapapun aparatur negara yang kemudian tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, dia akan mendapatkan sanksi yang tegas ya. Sekali lagi tegas dari pemerintah, apalagi hal-hal seperti ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi menurut saya tidak perlu ragu-ragu, pemerintah harus tegas, harus bisa menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya, dan dengan cara itulah publik kemudian akan bisa pulih ya. Oh iya, bahwa pemerintah sudah berbuat, mereka akan sungguh-sungguh mengusut semua peristiwa ini. Tapi kalau nanti akhirnya kemudian melempem, kemudian tidak ada tindak lanjut dari temuan seperti ini, lalu kemudian hilang di peredaran, nah itu yang tentu kita khawatirkan. Jadi penting ya menjaga perasaan publik itu. Jadi jangan dikira loh bahwa seolah-olah publik itu lalu kemudian voiceless gitu. Kalau memuncak tingkat kemarahannya, pemerintah bisa berbahaya. Makanya penting bagi semua pihak untuk terus mengingatkan supaya tetap super hati-hati. Untuk hal begitu-begitu tidak boleh dipakai candaan, tidak boleh dipakai untuk tidak serius gitu ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan kalau kita langsung selama ini berarti kita ditipu ya, kita dibujuin ya. Kata-kata itu loh yang menurut saya memang berbahaya ya. Untuk apa? Ya untuk kebaikan bersama, karena ruang ini milik kita bersama, milik masyarakat yang semestinya orang taat dan patuh untuk kemudian pada virtu bersama, tapi kemudian dikhianati. Jadi ini bukan hanya soal, tapi merusak betul ya trust masyarakat, dan menurut saya memang tidak ada jalan lain kecuali perlu ditindak tegas. Karena memang kan tidak boleh ragu-ragu. Karena memang kan dampaknya sangat meluas ya Pak, bukan sekedar untuk Indonesia saja, tapi juga yang menggunakan bahan-bahan dan itu ini juga penting ya untuk pelajaran bersama, bahwa tidak hanya untuk case kali ini tapi juga untuk
hal-hal mendatang supaya menjadi pengingat bersama bahwa untuk urusan publik seperti ini jangan dibuat mainan. Orang boleh melakukan alibi macam-macam, tapi publik sebenarnya sedang menunggu proses itu. Ini sebenarnya seperti apa sih langkah pemerintah untuk menangani seperti ini? Makanya ya terus terang prihatin. Kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat akademisi, ya tentu berharap bahwa hal seperti ini tidak kemudian dianggap remeh menurut saya ya. Ini serius, super serius. Dan kalau tidak diberikan balasan yang setimpal ya, dalam bahasa saya, tidak diproses hukum dengan maksimal, ya tingkat kepercayaan publik lagi-lagi akan jatuh. Dan seperti langkah-langkahnya seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno itu Pak, yang mengusulkan bahwa pembentukan tim independen gitu kan, yang terdiri dari pakar industri untuk melakukan penyelidikan internal seperti itu, dan kemudian nanti juga mempublikasikannya ke pemerintah. Dan juga ada beberapa usulan juga dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyampaikan untuk berencana melakukan tinjauan menyeluruh gitu kepada Pertamina gitu Mas. Nah, itu apakah menurut Bapak apakah itu akan efektif? Pada intinya itu langkah darurat seperti ini ya, situasi yang memang dalam tanda kutip force major begini, tidak ada kata lain kecuali kesungguhan. Kata yang penting untuk digarisbawahi itu harus sungguh-sungguh. Bahwa dibutuhkan banyak jalan keluar, ya. Tapi kesungguhan itu mutlak untuk diperlihatkan, untuk ditunjukkan bahwa ini bukan main-main, ini kejahatan. Dan bagi saya ya kejahatan publik ya, karena sudah mengkhianati berapa juta rakyat Indonesia. Dan yang pentingnya di sana. Sehingga langkah-langkah itu menurut saya harus signifikan, mulai dari yang sifatnya mungkin substantif sampai yang kemudian bisa supporting untuk penanganan itu. Semua elemen, penegak hukum, penyelenggara negara, dan kelompok-kelompok yang kemudian terlibat di situ, semuanya harus diusut ya, dicari tahu, diselidiki dengan, dalam bahasa saya, sungguh-sungguh lah, kata yang perlu saya garis bawahi, sungguh-sungguh. Karena kan memang dampaknya itu seperti untuk pemerintah aja itu kan sampai 193,7 triliun. Tidak persoalan itu, norma nominal itu semata ya, tapi memang itu betul-betul menyakiti hati publik ya, karena ini kan dipakai keseharian dan pasti ya, balistik kalau nominal jumlahnya pasti besar. Dan inilah yang kita sebut sebagai kejahatan-kejahatan extraordinary ya sebenarnya kalau bahasa saya itu ya. Ya kalau kita kadang-kadang bicara tentang hukum itu ya, orang mencuri ayam aja bisa kena hukuman 3 bulan, tapi mencuri puluhan triliun di negeri ini kadang-kadang bulat kayak susur gitu, akhirnya kan kita kan itu kan melukai keadilan masyarakat. Nah, maka penting yang begini-begini ini atensinya harus perkuat. Pihak-pihak itu harus menunjukkan kesungguhan untuk mengembalikan bahwa pemerintah, aparat hukum ya, semuanya on the track dan bisa menyelamatkan situasi ini untuk mengembalikan trust publik. Iya, tapi apakah ini ada faktor politik gitu Pak, mempengaruhi keputusan dalam penanganan skandal di Semua faktor di negeri ini memang tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Pasti ada. Apapun faktor itu. Apalagi faktor ekonomi itu sangat dekat dengan persoalan politik, karena memang di sana ada relasi kuasa, ada tarik ulur interplay kekuasaan, ada rebutan, kontes power dan lain-lain. Jadi tidak bisa tidak, pasti akan berkelindan persoalan-persoalan politik. Tapi penting ya untuk dicatat bahwa ada hukum di atas itu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Siapa saja yang kemudian melanggar hukum, dia harus mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan kesepakatan bersama itu. Tidak boleh orang mencederai lalu kemudian
tidak ada kepastian untuk itu. Jadi kendati faktor politik itu kemudian selalu masuk ya, tapi ya sebagaimana tujuan hukum ya, keadilan, kepastian ya, itu penting untuk dijaga. Bagaimana seseorang tetap di negeri ini keadilan itu tetap terjaga. Bagaimana kemanfaatan hukum itu tetap ada. Ini kan kembali lagi untuk kepercayaan Betul. masyarakat. Iya, jangan sampai kemudian kita sendiri yang merobek-robek makna keadilan itu. Sudah tidak ada kepastiannya, tidak ada kemanfaatannya. Apalagi kemudian hukum tidak lagi memberi jaminan keadilan. Itu sudah ciri-ciri dari negara gagal. Iya. Mau kalian Jangan. punya negara gagal? Tentu kita semuanya tidak ingin seperti itu terjadi. Bahwa setiap negara mendapat cobaan ya. Makanya saya selalu mengatakan cobaan itu bisa jadi untuk naik kelas. Asalkan kesungguh-sungguhannya itu muncul dan bisa dilihat gitu. Kerjasama. Oke lah, ada peristiwa, ada case seperti ini. Maka sungguh-sungguhlah negara. Sungguh-sungguhlah untuk melihat kembali kepada publik bahwa ini tidak bisa ditoleransi. Ini harus dilakukan dengan sangat dan super sungguh-sungguh. Bahkan kata-kata saya jelas, tidak sekedar sungguh-sungguh, tapi super sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Karena memang ini sangat tinggi gitu kan ya Pak. Sangat profesionalitas apapun tanpa dilandasi oleh niat baik. Jadi kita ini makanya kan sering ya saya katakan mungkin di kuliah ya, bahwa kita tidak kekurangan orang cerdas di negeri ini. Yang kita kekurangan itu orang jujur dan berintegritas. Kita pengen negeri ini, khususnya aparatur negara, penyelenggara negara, itu tidak hanya memiliki kompetensi penyelenggara negara, tapi dia harus punya mental integritas ya, etik yang kuat. Karena apa? Ya darurat negeri ini kalau kemudian penyelenggara negaranya itu pinter tapi dibuat untuk minteri rakyatnya, mensiasati aturan seperti itu, akhirnya kemudian etika, moralitas itu dibuang dari meja kita. Dan kalau sudah seperti itu maka tunggu saja kehancuran ya gitu. Saya mohon maaf kalau mungkin terlalu keras, tapi menurut saya ini penting karena situasinya memang sedang tidak biasa-biasa saja. Kejadian-kejadian seperti itu jarang, dan bahkan saya katakan force major. Kenapa? Energi pangan itu barang yang sensitif, sampai kemudian bayangin kalau kemudian aparat negara itu menggarong hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu. Dia semestinya kemudian menjadi penjaga, dia semestinya yang memberikan jaminan, lalu dia mencuri sendiri. Nah itu kan kejahatan di atas kejahatan. Iya. Juga terkait seperti RUU TNI itu kan Bapak. Nah, untuk menjaga kepercayaan publik terkait RUU, mengapa proses penyusunan RUU itu dianggap tidak transparan gitu? Ya, kita pernah belajar ya, regulasi itu akan kian progresif kalau akses partisipasinya tinggi. Yang terjadi di proses RUU TNI ini, itu akses dan partisipasinya ini dipahami oleh publik itu masih kurang maksimal ya, kali akibatnya kemudian revisi yang semestinya itu bermakna positif maka bisa dipersepsi oleh publik bisa negatif. Menurut saya karena apa? Apapun peluangnya, namanya revisi itu kan menuju ke hal yang lebih baik. Masa ada revisi menuju ke hal yang jelek, ya kan? Tujuannya harus baik tadi itu, bahwa revisi undang-undang TNI perlu ya. Tapi bagaimana cara revisinya itu? Kalau Pak Gulipat, kalau sembunyi-sembunyi, ini tidak memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan aksesibel itu.
Nah, makanya di mana-mana kalau undang-undang regulasi itu tanpa partisipasi publik yang kuat, tanpa akses yang kuat dari publik untuk bisa ikut serta di situ, maka biasanya sih regulasi itu dipaksakan. Nah, saya memandang ada faktor itu yang kemarin agak kurang transparan, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam konteks itu yang seharusnya itu juga menjadi momentum untuk perbaikan TNI. Kalau saya, kenapa kok muncul reaksi yang dalam tanda kutip tonnya negatif dari publik? Karena faktor itu. Ya, karena tertutupnya itu. Ya, karena akses publik untuk terlibat dalam pembahasan RUU itu terbatas. Ya. Padahal itu penting. Bagaimana mendudukkan peran TNI dalam konteks perubahan zaman yang dinamis dan kompleks seperti ini penting. Sebenarnya mau didudukkan di mana TNI itu. Tapi kalau itu kemudian tidak tumbuh dari partisipasi dan akses yang baik, maka ya sama seperti regulasi yang lain, biasanya akan memperoleh tone negatif dan penolakan dari publik. Nah, bagi regulator seperti ini mestinya disadari, tidak perlu diingatkan. Karena kan orang akan melihat regulasi ini konservatif, ortodok atau progresif, sangat jelas ukurannya. Itu. Nah, kemudian karena hal-hal tersebut, nah kan otomatis masyarakat itu mulai berkurang kembali kepercayaannya sehingga terjadi protes massa pada saat itu. Apakah ini kemudian nanti akan mempengaruhi kebijakan pemerintah? Ya otomatis, stabilitas itu kan penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintah. Kalau publiknya gaduh, tidak tenang, potensi untuk gangguan itu semakin tinggi. Itu yang selalu kemudian menjadi faktor yang saya sebut tadi itu ya. Memang itu bukan faktor klasik ya, tapi di era baru hal-hal seperti itu ternyata menjadi penting. IHSG baru-baru kemarin turun itu bisa faktor fear itu muncul karena faktor ketakutan, sentimental gitu. Sekarang menjadi faktor baru di bidang ekonomi, politik gitu. Sehingga memperhatikan kira-kira respon penolakan publik itu penting, tidak, sangat penting, tidak bisa tidak. Makanya disitulah pentingnya yang namanya survei opini publik. Pentingnya pemerintah bisa mengukur bagaimana pendapat publik secara keseluruhan terhadap langkah-langkah yang ditempuh, dan itu menjadi tolok ukur semestinya. Jadi saya garis bawahi, tidak hanya penting, lagi-lagi saya anggap itu super penting. Oke Bapak. Nah kemudian apakah ada langkah-langkah konkret nih Pak yang bisa dilakukan pemerintah ke depannya agar permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi? Dalam situasi yang kadang-kadang serba sulit seperti ini, tidak ada faktor lain kecuali keteladanan. Pemerintah, penyelenggara negara itu diminta menjadi contoh yang baik. Itu dulu. Perbaiki diri dulu, bahwa mereka itu bisa menjadi teladan-teladan publik yang baik. Kalau nanti itu mereka itu bisa menjadi contoh publik yang baik, yang lain-lain ini gampang nataknya. Persoalannya itu yang krusial di negeri ini. Penyelenggara negara itu kurang mampu menjadi teladan. Istilah kita, penyelenggaranya banyak tapi negarawanannya yang minimalis. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena rata-rata belum selesai dengan kehidupannya sendiri. Jadi kekuasaan itu dipakai untuk sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri, padahal harusnya selesai. Kalau kita pengen menjadi penyelenggaraan yang baik, ya semaksimal mungkin didedikasikan tugas itu, tanggung jawab itu untuk kepentingan publik lebih luas. Nah, kita ini banyak yang belum selesai dengan urusan dirinya sendiri, akhirnya terjadi apa ya, korupsi, kolusi, nepotisme, semua itu berawal dari situ. Nah, makanya kalau kita diingatkan Rasul itu kan penting ya, kita sebenarnya hidup di dunia ini mau ngapain. Sepanjang kita belum bisa menjadi khalifah, sebenarnya kita gagal, berarti tidak mampu melaksanakan
tugas abadi di dunia ini. Karena kita itu di dunia ini, kamu tuh saya turunkan di dunia ini kata Rasul untuk menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Bermanfaat bagi orang lain. Tidak kamu apakah sudah bermanfaat untuk dirimu sama keluargamu? Bukan itu yang ditanya. Persis seperti yang pernah kita dapat cerita dari peristiwa Rasul itu, umati ada ndak pemimpin dan penyelenggara negara di dalam pikirannya itu kebaikan untuk masyarakat banyak. Ini kok tidak pantas sih, ini kok tidak patut sih, ini kok tidak wajar sih. Mestinya kan ngerti hal-hal prinsip dasar seperti itu. Makanya menurut saya pendidikan karakter itu lagi-lagi menjadi penting ya, termasuk untuk perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi tidak boleh sekedar menghasilkan orang pintar, tapi harus juga menghasilkan orang terpuji, supaya dia tahu bahwa dia itu harus mendedikasikan ikhtiar dan usaha dan tugasnya itu untuk kepentingan publik gitu. Jangan selfish. Kalau kepentingan untuk dirinya sendiri semua orang bisa gitu. Nah, tugas kepublikan, nah itu kemudian menjadi konsep republik itu ya seperti itu, menjaga publik gitu loh. Respublikanya itu ya kemudian menjadi tolok ukur. Ini kita bisa panjang urusannya mengingatkan para penyelenggara seperti ini. Tapi untuk kita bersama, bahwa kewajiban kita bersama memperbaiki ruang publik, memperbaiki tanggung jawab terhadap publik, mendedikasikan dirinya untuk publik sebanyak-banyak, itu semestinya sudah menjadi tolok ukur dari kinerja sebuah pemerintah. Berarti intinya itu sebenarnya itu adalah mindset terlebih dahulu. Iya, gitu betul. Ya, Pak, ya? Iya. Mindset terlebih dahulu. Tidak ada istilah orang kemudian mau korupsi kalau pikirannya adalah pikiran umati. Menurut saya tidak ada. Kenapa? Dia malu pada dirinya sendiri. Dia akan nista, memandang dirinya tidak berguna. Gitu. Kenapa? Karena dia di depan dia ada orang-orang yang perlu untuk kemudian dilayani, perlu untuk kemudian diabdikan dirinya. Makanya sudah betul sebenarnya itu abdi negara itu. Saya kalau boleh memilih antara penyelenggara negara, aparat negara, dan abdi negara, saya memilih abdi negara. Kenapa? Lebih dekat dengan konsep kebermanfaatan itu, mengabdikan untuk publik gitu. Tapi kalau penyelenggara negara, aparatur negara, paling ya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, KKN itu. Nah, ini sebenarnya penting mindset seperti itu. Kalau siapapun yang, makanya kan namanya jabatan publik, bukan jabatan privat. Kalau jabatan publik, ya dedikasinya itu kepada siapa? Pada publik dong. Yang Anda duduki, yang Anda jalankan itu adalah jabatan publik, bukan jabatan privat. Nah, kalau sudah jabatan publik, maka loyalitas, dedikasi, tanggung jawab untuk siapa? Untuk publik. Kalau kemudian ini kepentingan publik, konsumsi publik, kalau kemudian dipalsukan, apa tidak mengkhianati kepercayaan itu? Sebenarnya simpel-simpel saja, tidak perlu rumit untuk urusan seperti itu. Maka terhadap orang-orang yang kemudian mencela, merusak kepercayaan publik itu, tidak ada balasan lain kecuali kemudian mendapat hukuman dari publik, sanksi sosial. Lagi-lagi menurut saya penting. Ya, kalau sanksi hukum, ya, tapi sanksi sosial itu tidak adalah perasaan orang korupsi malu di negeri ini. Pulang dari tahanan itu loh, malu enggak koruptor-koruptor kita itu? Tidak ada yang malu itu. Artinya. Bahkan ada yang ceramah di tempat ibadah. Ya, kadang-kadang ya iba ya untuk urusan seperti ini. Maka ya ini kita tahu bahwa banyak hal yang harus kita ingatkan, termasuk pada para penyelenggara itu. Oke, siap. Wah, seru sekali ya Sobat Fit pembahasan kita kali ini. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak, luar biasa sama-sama. sekali kita bisa bicara mengenai. Semoga tetap ngehit selamanya. Iya. Bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan edukasi, enlightenment, itu penting. Karena itu bisa menjadi bagian dari sodako kita untuk publik. Iya,
terkait isu-isu ini sangat luar Yep. biasa. Ya intinya itu permasalahan-permasalahan itu sebenarnya bukan persoalan pemerintah saja, tetapi juga kita sebagai warga negara itu juga harus paham bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia tercinta. Oke, jangan lupa untuk terus ikuti podcast multimedia FISIP lainnya di YouTube FISIP UTM Official, dan juga jangan lupa untuk ikuti Instagram, TikTok kita di multimedia FISIP UTM. Saya Nur Imamah pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi FISIP. wabarakatuh.